Dampak garis Van Mook terhadap kondisi militer dan rakyat Indonesia. Pertama, dampak terhadap militer, yaitu pelemahan struktur pertahanan. Yang kedua, dampak terhadap rakyat, yaitu blokade dan penentuan ekonomi, serta strategi terhadap negara boneka. Garis Van Mook atau garis status quo adalah batas demarkasi buatan Belanda pasca agresi militer 1, disahkan melalui Perjanjian Renville pada Januari 1948 untuk memisahkan wilayah Republik Indonesia dengan daerah pendudukan Belanda. Dinamai dari Gubernur Jenderal H.J. Van Mook, garis ini mempersempit wilayah Indonesia secara signifikan. Garis Van Mook sebenarnya adalah cara Belanda untuk melegitimasi agresi militer mereka melalui media diplomasi. 1. Dampak militer, pelemahan struktur pertahanan, kehilangan wilayah kantong, enclave. Sebelum garis ini disepakati, banyak pasukan TNI yang masih bertahan di wilayah-wilayah yang sudah dilewati Belanda, misal di pegunungan Jawa Barat. Dengan adanya garis Van Mook, mereka dianggap melanggar hukum jika tidak keluar. Bebas psikologis, hijrah. Perjalanan ribuan tentara Siliwangi ke Yogyakarta bukan sekedar pindah, tapi sebuah pukulan mental. Mereka harus meninggalkan keluarga dan tanah kelahiran yang mereka bela, sementara Belanda dengan bebas menduduki posisi-posisi kunci tersebut. Munculnya kerawanan internal. Di Jawa Barat, kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan TNI karena harus hijrah dimanfaatkan oleh kelompok Kartosuwiryo, DI atau TII. Hal ini memicu konflik saudara yang berkepanjangan bagi militer Indonesia di kemudian hari. 2. Dampak rakyat blokade dan penjahatan ekonomi. A. Blokade laut dan darat. Belanda membawa pos-pos penjagaan di sepanjang garis Van Mook. Mereka melarang masuknya bahan bakar, tekstil, dan obat-obatan ke wilayah Republik. Akibatnya, harga barang di wilayah RI melonjak ribuan persen. B. Hilangnya sumber pangan. Garis ini sengaja ditarik untuk mencakup daerah-daerah yang paling subur di Jawa, daerah perkebunan dan pabrik gula. Rakyat di wilayah Republik terpaksa bertahan hidup dengan sumber daya yang sangat terbatas karena daerah lumbung padi telah dikuasai Belanda. 3. Dualisme administrasi. Rakyat yang tinggal di dalam garis Van Mook wilayah Belanda dipaksa tunduk pada aturan kolonial, padahal mereka secara ideologis setia pada Republik. Ia menciptakan ketagaan sosial dan memicu munculnya mata-mata di kedua belah pihak. Yang ketiga adalah strategi terhadap negara boneka, yaitu Belanda menggunakan wilayah di luar garis Van Mook untuk mendirikan negara-negara federal, seperti negara Pasundan dan negara Jawa Timur. Tujuannya adalah untuk mengadu domba rakyat Indonesia dan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia hanyalah sebagian kecil dari Nusantara.